Ilmu bela diri merupakan suatu ilmu yang timbul sebagai satu cara seseorang untuk mempertahankan atau membela diri. Ilmu bela diri telah lama ada dan diajarkan dari masa ke masa. Pada dasarnya, manusia mempunyai insting untuk selalu melindungi diri dan hidupnya. Dalam tumbuh atau berkembang, manusia tidak dapat lepas dari kegiatan fisiknya. Hal inilah yang akan memicu aktivitas fisiknya sepanjang waktu. Perkembangan peradaban manusia juga membuat ilmu bela diri semakin berkembang. Setiap zaman melahirkan para ahli bela diri berbakat yang berpengaruh dan diakui kehebatannya. Dan sekarang kita akan membuat daftar para ahli ilmu bela diri terhebat di dunia sepanjang masa. Nomor 10. Masahiko Kimura. Masahiko Kimura adalah seorang ahli bela diri yang dipromosikan ke tingkat Yondan atau dan keempat pada usia 15 tahun setelah hanya 6 tahun berlatih. Pada tahun 1935, ia meraih tingkat Godan atau sabu hitam tingkat 5 yang termuda setelah mengalahkan 8 lawan di dojo Kodokan. Pada usia 20 tahun, ia telah menjadi juara judo berat terbuka All Japan, gelar yang dipertahankannya selama 13 tahun. Kimura dikenal karena latihannya yang intens dan sulit, yang pada satu titik terdiri dari 1000 push up dan 9 jam latihan setiap hari. Kemenangannya di luar Jepang membantu mengekspos seni bela diri Jepang ke seluruh dunia. Nomor 9. Helio Gracie. Helio Gracie awalnya adalah seorang pemuda yang agak sakit-sakitan, kurang kuat dan atletis dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Karena fisik atletisnya yang kurang baik, Helio Gracie mulai memodifikasi ilmu bela dirinya sehingga gerakannya kurang berbasis pada kekuatan fisik. Dan hasilnya adalah Jiu-Jitsu Brazil. Helio Gracie memenangkan banyak pertandingan selama hidupnya. Tetapi ketika dia menghadapi ahli judo, Masahiko Kimura dalam sebuah pertarungan, dia menjadi sangat terpengaruh. Dia kemudian memodifikasi gayanya dan mengajarkan pada putranya, yaitu Royce Gracie. Perpaduan Jiu-Jitsu dan Judo memungkinkan Royce Gracie untuk memenangkan 3 dari 4 turnamen Ultimate Fighting Championship pertama, membuktikan kehebatan gaya itu. Helio Gracie meninggal dengan sabuk merah tingkat 10 di Jiu-Jitsu Brazil, sabuk tertinggi yang belum pernah diterima oleh siapapun. Nomor 8. Gichin Funakoshi. Gichin Funakoshi mendapatkan dan kelima dalam karate, yang merupakan peringkat tertinggi yang bisa dicapai seorang ahli karate. Dia merumuskan sistemnya sendiri, Shotokan Karate, gaya karate yang paling banyak digunakan saat ini. Pengaruh Funakoshi dapat dilihat dalam buku Nijukun atau 20 prinsip panduan karate, sebuah buku yang menjelaskan filosofinya tentang karate dan pelatihan. Nijukun atau 20 prinsip adalah dasar bagi semua siswa Shotokan Karate. Nomor 7. Jigoro Kano. Jigoro Kano adalah seorang ahli Jiu-Jitsu yang fokus pada teknik bantingan. Dia menggabungkan beberapa gaya Jiu-Jitsu menjadi satu bentuk ilmu bela diri yang akhirnya dikenal sebagai Judo. Gaya Judo Kodokannya masih hidup sampai saat ini. Untuk membantu Judo dimasukkan ke sekolah-sekolah Jepang, ia menghapus beberapa gerakan berbahaya dan mematikan. Pada tahun 1911, sebagian besar melalui usahanya, Judo telah diadopsi sebagai bagian dari sistem pendidikan Jepang. Dan pada tahun 1964, Judo menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade. Nomor 6. Yip Man. Yip Man adalah seorang ahli Wing Chun dan Wushu tingkat tinggi. Keahliannya begitu terkenal karena ia pernah mengalahkan 10 ahli bela diri Jepang selama masa Perang Dunia. Banyak dari murid-muridnya yang melanjutkan untuk berbagi pengetahuan mereka, memperluas pengaruh Master Yip Man di Cina dan sekitarnya. Dan di antara murid-muridnya yang paling terkenal adalah Bruce Lee. Nomor 5. No such thing bad student, only bad teacher. Tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Guru berkata, murid melakukannya. Kata-kata mutiara Master Miyagi dalam film Karate Kid. Dan ternyata ada inspirasi kehidupan nyata untuk Master Miyagi, dan dia bahkan memiliki nama belakang yang sama. Dialah Chojun Miyagi, penemu karate gaya Goju-Ryu.
Chojun Miyagi sering dianggap sebagai salah satu yang pertama kali memperkenalkan karate ke dunia barat. Dia bahkan memberikan pelatihan karate kepada kepolisian Okinawa, Jepang. Dan kemudian gaya karate Goju Ryu-nya mendapatkan namanya pada tahun 1930, setelah salah satu muridnya berpartisipasi dalam festival seni bela diri. Pada tahun 1933, organisasi seni bela diri Jepang, Dai Nippon Butokukai, secara resmi mengakui Goju Ryu sebagai gaya karate. Nomor 4. Bruce Lee. Dalam dunia film, Bruce Lee adalah aktor action bela diri terbesar sepanjang masa. Namun dalam kehidupan nyata, apakah dia memang sehebat itu? Dan faktanya, dalam dunia bela diri nyata, Bruce Lee memang sangat hebat. Selama hidupnya, Bruce Lee menguasai kungfu dan mempelajari Wing Chun ketika menjadi murid Yip Man. Bruce Lee lalu mengembangkan gaya ilmu bela dirinya sendiri yang disebut Jeet Kune Do. Dengan teknik Jeet Kune Do, Bruce Lee dapat menjatuhkan seseorang dengan pukulan secepat kilat. Teknik ini dikenal dengan nama pukulan 1 inci. Bruce Lee menempa fisiknya dengan latihan ekstrim. Dalam catatan rekor, ia mampu mendapatkan 9 pukulan dalam 1 detik. Mampu melakukan 1.500 kali push up berturut-turut. 400 kali dengan 1 tangan, 200 kali dengan 2 jari, dan 100 kali dengan ibu jari. Nomor 3. Mas Oyama. Mas Oyama mungkin adalah master karate terkuat di dunia. Selama masa mudanya, dia memenangkan turnamen karate berkali-kali. Dia menemukan gaya alami karatenya sendiri yang mengandalkan kekuatan fisik, yang kemudian dikenal sebagai aliran Kyokushin karate. Kekuatan Oyama sungguh luar biasa. Dia mampu memenangkan Kumite 100, yaitu di mana dia bertarung dengan 100 orang sekaligus dalam 3 hari berturut-turut. Setelahnya, selama menjadi master karate, tercatat hanya 13 master karate muridnya dari seluruh dunia yang pernah mengikuti ujian berat Kumite 100 dengan selamat. Dan dari setiap pertarungannya di sepanjang hidupnya, kekuatan fisik Oyama ditunjukkan oleh sebuah video klip langka di mana dia mampu mengalahkan banteng yang mengamuk dengan menangkap tanduknya dan kemudian membantingnya. Namun aksinya ini mendapat kritikan dan kecaman dari para aktivis penyayang binatang. Nomor 2. Huo Yuanjia. Huo Yuanjia adalah seorang ahli ilmu bela diri dari Cina. Dia terkenal dengan rekor tak terkalahkannya karena dia tidak pernah kalah dalam satu pertarungan pun. Ia pernah menantang seorang pegulat Rusia yang mengatakan orang Cina adalah pesakitan Asia. Saat itu, Cina memang sedang dalam keadaan terpuruk karena dijadikan jajahan beberapa negara seperti Rusia, Jepang, dan lain-lain. Yuanjia sukses mengalahkan pegulat Rusia itu. Ia pun dianggap sebagai pahlawan bangsa. Huo Yuanjia meninggal di umur 42 tahun. Pada tahun 1989, istrinya meminta panggilan kuburnya dan memeriksakan jasadnya. Setelah diperiksa, ternyata ditemukan bukti adanya racun pada jasadnya. Hal ini membuktikan dugaan banyak orang yang menganggap ia meninggal diracun oleh lawan-lawannya. Di tahun 2006, Jet Li memerankan Huo Yuanjia dalam film Fearless yang cukup meledak di pasaran. And the number 1. Wong Fei Hung. Kelebihan Wong Fei Hung adalah selain sebagai ahli ilmu bela diri hebat, dia juga dikenal merupakan seorang tabib yang berjasa menyembuhkan banyak orang. Dari seluruh tokoh pahlawan Cina yang ada, Wong Fei Hung mungkin yang paling banyak difilmkan. Ada sekitar lebih dari 100 film yang dibuat tentang Wong Fei Hung. Aliran bela diri yang dipelajari Wong Fei Hung adalah aliran Hunggar, yang merupakan ilmu ciptaan kuil Shaolin. Selain itu, ada salah satu jurusnya yang paling terkenal yang bernama tendangan tanpa bayangan, yang selalu ia teriakkan namanya ketika jurus itu dikeluarkan. Wong Fei Hung sangat dihormati sebagai pahlawan bangsa Cina, karena ia turut terjun langsung dalam perang melawan invasi Jepang di Cina. Wong Fei Hung meninggal pada usia sekitar 77 tahun dengan meninggalkan beberapa orang murid. Namanya masih terkenang sampai sekarang dengan adanya ratusan film dan serial TV tentang dirinya. Versi yang paling terkenal adalah yang diperankan oleh Jet Li. Dan itulah daftar para ahli ilmu bela diri terhebat sepanjang masa versi channel ini. Silakan memberikan tanggapan Anda bila mempunyai pendapat yang berbeda. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.